biasa bel, room service gitu kan. Nyaut-nyaut, room service. Kayak ada orang ini bang. Apa? Bangun tidur. Oh. Jadi ketika semakin dekat, kayak sesuatu mau keluar, itu pala bang. Masih ada darahnya di sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Riki. Waduh, Abang gimana kabar ini Bang? Sehat, alhamdulillah Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Kesibukan sekarang apa nih Bang? Ya, biasa Bang, jadi pekerja aja. Pekerja di salah satu perusahaan gitu kan. Betul. Dan tadi kita sempat ngobrol di luar sebelum on cam gini kan. Ternyata Bang Riki ini bekerja di salah satu perusahaan es krim. Betul. Es krimnya boleh sebutin nggak sih Bang? Itu es krim gelato. Gelato. Nah, misalkan nih Bang, teman-teman semua punya usaha ya. Entah itu kafe, restoran, kedai, gitu kan, ataupun apapun itulah ya. Dan pengen kerjasama nih sama apa namanya gelato ya. Gelato. Gelato. Tuh bisa tuh Bang, lewat Abang nih. Bisa banget. Bisa. Walaupun bukan daerah Bogor. Bisa juga. Bisa. Nah, jadi teman-teman semua Bang Nik ini asal dari Bogor. Bukan dari Bogor tuh bisa. Bisa. Nanti. Oh, nantilah langsung kontak aja dah ke Bang Riki dah gitu kan, nanti dicantumin dah Instagram ataupun WhatsApp-nya. Tapi untuk teman-teman yang khusus mau kerjasama aja gitu Bang ya? Iya, betul. Oh, oke. Kalau untuk bukan kerjasama, jangan neror-neror. Oke Bang, pada video kali ini Bang, Bang Riki ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Bang? Itu waktu kejadian, waktu saya masih kerja di hotel di sekitar tahun 2017. Oh, berarti sebelum pekerjaan sekarang di hotel dulu? Betul. Bidang hotel? Ya, pernah di hotel. Oh, hotelnya daerah Bogor juga? Di Bogor, iya. Oh, di Bogor? Di Bogor juga. Oke, di hotel. Gue penasaran nih. Tapi Bang, intinya nih Bang, saat Abang bekerja di hotel itu ya, di salah satu kota Bogor, ngalamin kejadian apa itu Bang? Itu kejadian yang benar-benar teror. Pokoknya benar-benar teror yang membuat, ya saya sebagai manusia benar-benar jiper Bang gitu Bang. Saat itu? Iya, saat itu benar-benar. Nah, pengalaman Abang lihat setan itu atau mungkin teror ya gitu ya? Pertama kali di situ atau memang ada lagi setelah hotel itu? Sebelumnya memang udah pernah ngalamin juga seperti itu. Cuman itu yang benar-benar paling dahsyat Abang lah. Oh, oke. Gue penasaran sih hotel mana gitu kan. Sebenarnya gue udah tahu hotelnya mana, tapi jangan dipublikasiin di sini gitu. Oke, mungkin teman-teman ngopi horor ini udah pada penasaran kali Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang ceritanya Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awal ceritanya itu Bang, waktu itu di sekitar tahun 2017 ya. Saya waktu itu masuk sore,
Dan sebenarnya dari awal masuk juga sudah ada kejanggalan, Bang. Oke, apa tuh Bang? Jadi waktu itu saya masuk sore, biasa kan kloker dulu tuh, ganti baju lah untuk persiapan. Datanglah teman saya ini, sebut saja si Cemong. Dia itu bagian bellboy, Bang. Bellboy itu apa Bang? Bellboy itu yang biasa bantuin tamu bawain barang. Oke. Jadi di bagian bellboy itu kan ada masuk shift subuh ya. Jadi mereka bisa pulang lebih awal, dari sekitar jam 2, jam 3-an. Datanglah dia. Wih, Bang Riki, pulang kita. Saya nganggapnya bercanda dong. Ah, ngeledek lu, Mong. Orang baru masuk, dia juga nganggapnya bercanda. Bercanda aja, Bang Riki. Siapa yang bercanda sih, Mong? Orang gue baru datang, ini gue baru masuk sore. Ah, jangan bercanda, Bang. Serius, Bang, kata dia. Beneran, Mong. Lu kalau nggak percaya, ayo ikut gue masuk nih sekarang. Lu ini balik? Iya, balik. Bang, serius, ih. Masa sih lu baru masuk bukan pulang? Beneran. Oh, merinding, Bang. Ternyata dia lihat saya, Bang. Pagi-pagi. Jam 6-an katanya. Pas-pasan sama saya. Bukan saya sih, maksudnya yang menyerupai kayaknya. Itu udah dia lewat, dia nyapa. Bang Riki katanya. Terus dia bilang katanya, pantas Bang Riki tuh cuma nunduk aja, nggak jawab. Oh, ngantuk kali. Kata si Cemong tuh mikirnya begitu. Dia cerita begitu, Bang. Jadi di pagi itu dia ketemu saya, yang ternyata ya bukan saya. Yang saya baru yang menyerupai di situ. Mong, yang bener itu mau orang lain kali. Iya, tapi siapa lagi dong, Bang, kalau bukan lu? Ya ini gue baru masuk, ya terus gimana? Itu dia langsung pucat, Bang, di situ dia langsung nggak bisa berkata-kata lagi. Wah, Bang, kacau ini, siapa yang dipikir-pikiran? Nah, udah tuh selesai di situ kan dia, ya udah akhirnya dia pulang. Ya udah saya masuk kerja. Nah, itu kebetulan, Bang, memang hotel tuh lagi keadaan sepi. Biasanya kalau dalam keadaan sepi begitu, hotel itu ya kalau bahasanya sih gabut ya. Bener-bener nggak ada yang bisa dikerjain gitu. Bingung. Nah, di situ juga saya nggak bawa HP, lupa ketinggalan di rumah. Ini yang bakal jadi kunci juga nih. Gara-gara HP nggak dibawa. Saya tuh masuk sore itu hanya berdua. Jadi saya tuh bagian tim bangket. Bangket apa, Bang? Yang bagian ngurus ruang meeting. Set up ruang meeting gitu. Yang untuk besoknya meeting dari mana nih, mau digimanakan setapannya. Itu saya berdua sama teman saya, Teguh namanya. Berdua sama dia. Dan itu pun kami pun ya bingung harus mau ngerjain apa. Karena kerjaan untuk setup untuk besok dan itu apa sih dicicil gitu. Udah ready semua. Gitu, ngapain gue ya? Tahu juga bingung udah. Ya jadi udah aja keliling-keliling hotel aja gitu, maksudnya ke restoran, ke bar gitu, ngobrol-ngobrol gitu aja saking gak ada kerjaannya gitu. Nah, sampailah jam istirahat. Jam istirahat itu sekitar jam 5. Jam 5 itu ya biasa kalau istirahat begitu kan, tapi kan gantian. Kalau di PC lain tuh istirahatnya gantian. Kalau saya karena gak ada kerjaan, saya langsung berdua sama Teguh istirahatnya. Turunlah kami di kantin itu. Di kantin tuh kami gabung sama yang masuk pagi, yang siap-siap mau pulang. Ya biasalah di kantin tuh ya makan, ngobrol, ngopi, ngerokok gitu. Nah itu mulai satu persatu tuh, Bang, yang masuk pagi pulang. Terus kan itu mendekati maghrib, Bang. Yang masuk pagi pada pulang, terus yang masuk sore yang istirahat siap-siap untuk sholat maghrib. Nah, memang udah dari situ juga nih, emang biang juga. Saya, Teguh, tambah lagi satu nih. Dia dari bar, namanya Firman. Nggak sholat maghrib. Jadi malah nerusin ngobrol aja, ngopi gitu. Jadi intinya di kantin tuh udah deh, tinggal bertiga aja. Terus si Teguh tiba-tiba nyeletuk. Gabut deh. Lapangan golf ya, keliling ya. Pakai bagi. Jadi bagi itu yang kendaraan itu, Bang, yang biasa pakai buat ke golf itu. Oke, sorry, Bang. Berarti di hotel itu ada tempat golfnya? Oh ya, betul. Oke. Ya, jadi hotel itu juga ada fasilitas lapangan golfnya. Juga bisa saya jelaskan juga. Jadi biasanya memang kami ini kalau setiap nggak ada kerjaan, kalau gabut gitu memang suka main ke lapangan golf itu. Wah, tuh hobi yang mahal itu. Bener-bener keliling lapangan golf, keliling aja main pakai bagi itu. Tapi sore, Bang. Nggak pernah, malam-malam itu nggak pernah. Apalagi pas maghrib begitu, belum pernah ada. Si Teguh ini, idenya memang ide rada gila. Saya langsung bilang, gila lu ngapain lu? Sono aja lu. Kirain si Firman mau ngedukung saya, maksudnya mau nyanggah juga. Taunya, bener tuh itu bagus tuh ya. Pada gabut gini, mending ke sono ya. Ayo berangkatin, kata dia gitu. Wah, makin kacau ini. Awalnya saya udah nggak nanggepin di situ. Mereka berdua maksa, Bang. Ayo tuh Ki, ikut juga, lu ngapain sih? Daripada nggak ada kerjaan lu. Ayo, sempet nolak. Karena asli gini, Bang, saya tuh emang orangnya penakut.
Oh, aslinya. Penakut. Jadi udah ngebayangin hal-hal yang akan terjadi nanti di lapangan golf itu. Karena di lapangan golf itu Bang, kalau udah habis maghrib itu nggak ada orang sama sekali. Ya nggak mungkin dong ada orang golf main malam-malam gitu kan. Iya. Yang ada juga bukan Kedi tapi Kunti. Iya, itu sepakat. Itu kan. Udah ngebayangin Bang, pohon-pohon besar-besar, lampu nggak ada. Maksudnya ada pun dikit gitu pas digelap. Udah ngebayangin ke situ. Cuman balik lagi di situ tuh yang tadi saya bilang HP jadi kunci tuh. Karena HP nggak dibawa tuh. Jadi saya nggak ada alasan buat ya udah nggak ikut terus mau masuk ke hotel lagi aja biar main HP, tapi kan nggak ada HP. Itu Bang. Saya pedenya si Teguh ini emang orangnya pemberani. Apa sih bahasanya, indigo atau apa, tapi memang ya orangnya sama setan berani tuh kayak yang berani aja gitu, kayak temen gitu, diajak berantem atau gimana udah tau lah. Ini kisah dia sama kalau sama setan itu. Ayo oke, gimana jadinya ya dengan segala pertimbangan itu semua, ayo dah oke dah, yuk cabut. Ya udah cabut tuh Bang. Nah itu emang udah salah dari awal juga. Orang pada salat maghrib ini malah kelayaban gitu kan. Itu di waktu maghrib lagi loh. Bener-bener ya udah pakai bagi. Nah jadi bagi ini Bang ada yang bagi khusus juga Bang. Jadi di belakangnya itu bukan kursi lagi tapi box makanan. Jadi itu pemanas. Jadi buat itu tuh biasanya dipergunakan buat kita nganter makanan ke villa. Oh, ke villa. Oh, ada villanya juga. Ada villanya juga di situ. Jadi itu khusus buat itu. Jadi kami itu bertiga duduk di depan semua. Jadi posisinya tuh si Teguh nyetir, Firman di tengah, nah saya paling pojok kanan sebelah Firman itu. Ya udah tuh, terus berangkatlah kami itu ke lapangan golf jam segitu juga. Ya awalnya sih memang normal-normal aja, nggak ada kejanggalan. Tapi di hati udah perasaan udah nggak enak Bang, udah waduh memasuki istana setan nih. Emang saya pikirannya gitu juga, gelap banget gitu kan. Nggak ada apa-apa, ya paling suara kodok, jangkrik, yang gitu aja. Ya udah dibayangkan seperti sebelumnya masuk tuh, udah biasa bercanda aja sambil bawa kopi juga kan udah sediain tuh. Ayo ngopi-ngopi nih, ngopi. Nah, kejanggalan lagi mulai terjadi Bang. Jadi pas jalan kan lurus nih. Jadi jalannya tuh jalan setapak kan Bang ya. Jalan setapak itu. Jadi dari arah berlawanan itu kayak ada orang jalan ke arah kami. Ketika makin dekat dan lampu pun mulai ngedeketin dia melipir ke samping, ke semak-semak. Ada pohon juga. Jadi dia melipir ke balik pohon itu. Oh, ada orang, mikirnya gitu. Ya udah, pas ngelewatin si pohon itu, ya saya namanya lihat orang refleks dong, pengen lihat lagi siapa sih? Nggak ada Bang. Nggak ada orang sama sekali. Kalaupun lari, nggak ada, jejaknya juga nggak ada sama sekali. Ini orang kemana? Kok nggak ada orang? Saya mau nanya nih sama Firman Teguh. Tapi ini orang berdua malah asik ngobrol aja. Kayak nggak lihat orang itu. Saya pengen nanya maksudnya gini, atau gimana Man Teguh lihat orang tadi kayak gitu. Tapi saya mikirnya, ini suasana lagi asik nih. Saya udah takut sebenarnya, jadi jangan sampai jadi mencekam lah suasananya kalau saya nanya begitu. Ya udah deh, biarin aja lah. Nanti aja dibahasnya begitu. Ya udah, sambil terus lagi berjalan sampai akhirnya bukan nemu sih, ke tempat bagian ini Bang. Jadi di dalam lapangan golf itu ada bukan villa sih, rumah gede. Itu nggak ada penghuninya. Jadi bukan rumah kosong sih, emang rumah yang biasanya didatangi sebulan sekali atau berbulan-bulan lah. Emang rumah-rumah gede Bang lah. Ya bisa katakan rumah pejabat lah. Itu emang gede-gede rumahnya. Ngelewatin itu. Terus ada rumah yang inilah kayak rumah-rumah Cina gitu Bang. Oh. Kayak ada kebayang. Lampion, tulisan-tulisan Cina. Nah di situ saya so asik Bang. Saya so pengen bercanda gitu, biar cari suasana. Man lihat tuh rumah vampir. Kayak bilang gitu. Tapi si Teguh Firman kayak sinis banget, kayak gini doang gitu, nggak nanggepin gimana. Nggak ada balasan ya. Nggak nimpalin gitu. Ya anjir, gue dicuekin gitu kan di meja. Tapi memang dari situ Bang, suasana langsung berubah. Langsung mencekam. Mencekamnya tuh gini, tiba-tiba angin. Kenceng itu angin, dari tadi nggak ada angin tapi itu angin kenceng banget. Suara-suaraan nih, jangkrik, kodok, yang kayak gitu-gitu nggak ada. Hening gitu? Senyap gitu? Senyap. Terus nggak tahu kenapa kita bertiga ini kompak, diem-dieman langsung. Bener-bener diem-dieman, nggak ada ngobrol lagi, nggak ada gimana gitu. Terus udah lagi berjalan lagi terus. Nah, sampailah di ini Bang, di jalan yang
Jadi ada yang belok kanan, ada yang lurus lagi. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau tiap sore itu kami jalan-jalannya ke lapangan golf itu tiap sore itu pasti kami ambil jalan kanan. Karena itu lebih cepat lagi balik lagi ke hotel. Kalau lurus lagi itu jauh banget, Bang. Muter jadi gitu bener-bener ya? muterin lapangan golf. Beneran jauh. Ya udah, di situ juga si Firman udah nggak enak banget nih suasananya. Itu ya mending balik lagi aja yuk. Ya udah deh ya benar. Ya juga saya seneng dong. Oh bener balik lagi aja deh. Udah nggak beres nih gitu. Sampai akhirnya belok, terus nggak tahu kenapa si Teguh kan yang nyetir. Nggak jadi, Bang, dia mundur balik baginya. Dimundurin. Di Teguh bilang gini, ngapain sih? Masih sore, udah balik. Gue masih pengen jalan-jalan nih. Tapi saya ngelihat Teguh beda mukanya, Bang. Kayak orang panik mukanya. Beda aja gitu. Kayak panik aja. Emang kenapa sih, Gue? Enggak, ngapain sih lu masih sore balik ke hotel? Emang mau ngapain di hotel? Udah mending keliling lapangan lagi, golf lagi aja, kata dia. Wah, udah nggak beres nih. Di situ udah nggak enak juga perasaan. Si Teguh kok malah ngambil jalan lurus yang ibaratnya jauh lagi ini mah. Wah, nggak beres nih, bakal ada apa lagi nih kejadian nih, bakal parah nih. Akhirnya udah dia balik lagi. Nah, akhirnya kami jalan lurus lah tuh, Bang. Nah, keanehan lagi nih mulai terjadi nih. Itu kan kanan kiri semak-semak, Bang. Di dalam semak-semak itu ada suara-suara, Bang. Kresek. Ngikutin bagi kami. Kresek. Terus kayak ada sesuatu yang mau keluar dari bagi itu, dari semak-semak itu. Saya kan penakut orangnya. Saya nggak mau lihat. Saya tutup mata, nunduk begini. Sampai keluar akhirnya. Buk. Kenapa tuh, Bang? Nah, itu nanti diceritain tuh. Oke, gue udah penasaran langsung situ aja ya. Oke. Firman, astagfirullahaladzim. Bangke apaan sih itu? Saya begini, mana apaan, Mang? Mana apaan itu, Bang? Kak, kucing. Dia gitu doang, Bang. Kucing. Saya tahu dia kayaknya sama juga, kayaknya nggak mau bikin suasana jadi dialihkan lah. Tapi saya yakin itu bukan kucing, Bang. Beda suaranya, kenceng banget kok nimpa jalan setapak itu. Buk. Udah kan udah nanya gitu, kucing. Bukan kucing. Udah biarin, gak usah dibahas ya, si Firman gitu. Akhirnya udah deh tuh jalan lagi. Ya udah kan perjalanan makin jauh, Bang. Terus makin jauh tuh. Nah, ini yang paling horornya bagian ini, Bang. Tiba-tiba gini, Bang. Saya kan posisi gini, Bang nih. Ini baginya kan, saya paling kanan, paling pojok. Ada yang nyolek perut saya, Bang. Gini. Nyoleknya begini, kan otomatis dari sini kan. Tapi otomatis saya refleksnya ya karena yang namanya orang kan si Firman, si Teguh orangnya gitu kan. Saya ngeliat ke kanan, lihat si Firman begini main handphone. Main HP. Terus saya juga ngeliat ada namanya gerakan gitu, pasti kelihatan dong, Bang. Gerakan gini pasti. Emang enggak, dia begini aja. Lihat lagi si Teguh, nggak mungkin juga. Kan nyetir dia gitu kan. Itu langsung, Bang, dari situ saya langsung merinding tuh. Ini langsung merinding. Ini bulu-bulu sini. Kayak ada orang, Bang, di samping saya. Tepat di samping saya, Bang. Jadi posisinya kayak gimana, Bang? Kayak ngegelantung, Bang. Ngegelantung. Namanya saya penakut, Bang. Saya nggak mau lihat sama sekali. Kayak berat dan emang nggak mau begini saya sama sekali, bener-bener. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apaan nih di samping ini? Nggak mungkin orang dari tadi nggak ada gitu. Dan ngapain orang ngegelantung gitu kan? Namanya ini kan pandangan gini, Bang ya. Pasti ada sedikit lah katanya. Saya cuma ngeliat rambutnya doang, Bang. Rambut. Gini, diem. Wah, benar bukan orang ini ya. Allahu Akbar, gimana ini? Nggak lama si Firman dicolek juga di perutnya. Sama dia dari kanan, sama juga Firman nyalahinnya ke kiri dia. Lu, apaan sih? Apaan sih? Lu ngapain sih nyolek-nyolek perut gua? Gua tadi nyetir. Iya juga sih ya. Dia tengok saya, Bang. Mau nanya kali ke saya. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi nanya saya, Bang. Cuma nengok gitu. Astagfirullahaladzim. Nunduk udah dia. Sama, jadi berdua-dua nih saya sama Firman nunduk. Diam-diaman aja. Tunggu udah terus tetap jalan, dia tetap konsen. Nggak lama, Man, Ki, jangan nunduk di itu lu berdua. Ini lagi lu tegak lagi, jalannya tegak. Duduknya tegak. Nah, akhirnya udah tuh. Saya sama Firman tegak lagi duduknya. Udah, akhirnya kami terus jalan. Nah, ini, Bang, nih yang paling benar-benar ininya nih. Bagi yang kami bawa, yang si Teguh bawa itu, Bang, berat banget, Bang. Nggak bisa, ya Allah, bener-bener ini
Kalau disebut itu kan pakai baterai ya, bagi-bagi gitu. Full baterainya. Tancap gas, Teguh udah nginjek. Bener-bener diinjek si gasnya. Dan muatan juga nggak penuh ya? Nggak penuh, cuman kita bertiga dan tadi normal aja. Teguh kayak udah saking paniknya, injek itu gas, lu nggak lihat ini gua injek, ini gua injek. Udah gua injek nih si gasnya, tetap dia baterai full ya, bener-bener. Ini yang di sini masih di sini, apa yang di sini sebelah saya itu masih aja nggak pergi-pergi gitu. Ya Allah, ini gimana? Ini jalan kok berat. Ini yang di samping ini nggak pergi-pergi, apaan sih ini? Jadi dia cuma kedengaran napasin gitu, Bang. Itu doang. Oke, makin kenceng gitu. Ya Allah, apaan ini berat lagi? Ya masih jauh, Bang, itu. Jadi ibaratnya di tengah-tengah itu mah. Balik lagi jauh, nerusin muter lagi jauh. Jauh juga. Itu bener-bener udah nggak tahu mau kayak gimana lagi. Bener-bener jalan udah ngebayangin, aduh jangan sampai mogok ya Allah. Bener-bener berdoa di situnya. Ya Allah, jangan sampai mogok di sini deh. Bener-bener repot tuh kalau mogok di situ. Nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Nah, di situ akhirnya si Firman inisiatif. Ya udah deh, gua dorong gimana. Nah, sebelum si Firman ngomong gitu, si Teguh tuh nengok ke belakang dia, Bang. Nengok ke belakang dia cuman, "Ay, gokil, kacau ini, kacau, udah nggak beres nih." Dia cuma ngomong gitu doang. Gak lama sih Firman gitu ngomong gitu. Udah deh, gua dorong deh masih Ricky deh. Saya cuy dalam hati, si Firman apa lagi ini ide gitu kan. Segala dorong-dorong, udah tahu emang berat. Enggak, kata si Teguh. Udah, jangan ke belakang. Akhirnya terus berjalan. Si Teguh akhirnya saking keselnya, dia marahin yang di samping saya ini. Pakai bahasa Sunda, Bang. Sia aing tadi tengah ganggu sia. Itu kamu gitu. Dari tadi saya nggak ganggu kamu gitu. Kunaon saya jadi nggak ganggu aing, ibarat aing gitu. Kenapa kamu jadi ngeganggu kami gitu? Mangkat mau sia. Paling belum sia gitu. Pergi nggak lu? Gua bakar lu. Oh, Bang. Itu, Bang. Dicemarain gitu. Terbang. Langsung gitu. Terbang. Hihi. Ini bagi kerasa, Bang, di jet, bung. Oh, jadi kayak seakan-akan ada tekanan dulu gitu ya? Duk. Gue ngebayangin sih itu. Bang, merinding gitu. Dan tetap saya nggak mau ngelihat, cuman gini, bung. Langsung. Nggak mau, tetap itu. Wah, udah itu mah gak salah lagi, bukan Kedi, itu bukan Kedi. Kedi mah mau. Nah, akhirnya di situ kan udah ringan lagi. Udah bisa berjalan lagi normal lagi. Nah, akhirnya kan nggak mungkin juga diterusin karena emang jauh. Akhirnya si Teguh puter arah, balik lagi. Ayo udah yuk bisa jalan lagi nih. Dia langsung puter arah, balik. Itu benar ngebut-ngebutnya, Bang. Dan setelah di perjalanan itu juga, si Teguh tuh kayak ngeludahin sesuatu. Jadi, cuh, sambil gitu. Minggir, gua tabrak lu. Tapi kami berdua nggak lihat. Terus ini ada lagi, Bang, kayak ada bayangan hitam. Itu posisinya terbang begini, tapi benar-benar hitam, bayangan hitam, kayak mau nabrak bagi kami. Berlawanan arah ketika Teguh tebut nih. Dia cuma bilang, "Man, Ki, udah lu banyak-banyak berdoa aja, jangan lihat ke belakang. Ini udah nggak beres, ini udah makin kacau nih." Kata dia begitu, kata Teguh. Itu benar-benar kebut. Pas udah bayangan itu makin dekat, saya sama Firman merefleks, udah takut, kayak sesuatu ada yang mau nubruk. Pas udah nubruk begini, saya sama Firman udah refleks begini, udah takut. Apaan nih? Gak ada apa-apa tapi, Bang. Maksudnya pas udah mau deket, hilang, nggak ada apa-apa. Oke. Nah, terus ya udahlah, akhirnya jalan lagi, udah benar-benar normal lagi, sampai akhirnya nyampe lah kami di lampu penerangan yang maksudnya udah mulai normal lah, mulai ada kehidupan lah. Iya. Ada suara-suara dari kamar-kamar hotel juga. Suara apa? Maksudnya ya suara-suara tamu atau suara aneh. Kan udah mulai terang, udah mulai santai. Di situ udah mulai, aduh, aman, akhirnya damai nih. Terus akhirnya ya udah, kita balik lagi ke kantin. Itu tanpa basa-basi kita bertiga langsung ke tempat wudhu, Bang. Wudhu semua tuh bertiga tuh. Mau membalas sholat maghrib. Ini kayaknya kata si Teguh, ini gara-gara sholat maghrib nih. Sempet debat juga kan, lu yang ngajak, lu biangnya. Lu mau apa mau? Ya gitu lah, malah kayak gitu sampai. Udah. Yuk, wudhu.
udah langsung tuh. Habis si Firman yang komat langsung. Salat maghrib gitu udah tahu udah lewat kali jam salat maghrib ya. Tapi tetap kita bertiga salat maghrib gitu. Nembus yang salat maghrib tuh gara-gara itu tuh emang gak beres tuh. Nah terus udah beres salat maghrib. Terus ya akhirnya itu kami bertiga ke kantin lagi. Ya namanya saya bilang tadi kan nggak ada kerjaan kan. Ya udah ngapain ke dalam hotel lagi, kantin lagi, ngopi lagi, cerita lagi. Ya udah ngopi cerita lagi. Nah jadi yang tadi yang mana Bang yang nyolek perut saya itu yang dari semak-semak itu ya? Oh iya, semak-semak itu. Itu pala Bang. Pala apa Bang? Pala buntung. Masih ada darahnya di sini. Firman yang cerita. Jadi ketika semakin dekat kayak sesuatu yang keluar. Dan itu buntung. Darahnya berceceran kata Firman. Cewek apa cowok Bang? Cowok kata Firman. Oh jadi nggak terlalu panjang rambutnya? Nah terus pas di Teguh, kenapa dia balik lagi? Dia bilangnya pengen masih jalan-jalan padahal dia lihat sosok genderuwo di tempat itu. Nggak ada yang jalan. Tinggi, gede kata Teguh. Gigi taring, mata merah, benar-benar begini kata dia, ngalangin bagi kami. Itu yang bikin si Teguh nggak jadi, biar balik cepet. Alasannya dia pengen jalan-jalan lagi, padahal karena dia lihat itu. Terus yang ya udah jelas lah, yang di sebelah saya itu apa? Kunti. Kunti. Itu yang emang ngegelantung. Si Firman kan yang lihat jelas, hancur mukanya Bang. Berarti beda sama yang pala buntung itu ya? Beda. Firman yang astagfirullahaladzim, jelas banget. Ya emang bener, ngegelantung begini. Mukanya hancur, rambut jabrik katanya dia. Jabrik? Tarik jabrik? Tahu nenek sihir, tahu kunti. Si Teguh, kenapa nyuruh saya yang sama Firman nunduk begini suruh tegak lagi? Si Kunti itu berusaha mau nyentuh si Teguh. Tangannya panjang. Borok semua ini nanah. Jadi si Teguh tuh begini, bilang, "Man, lu tegak lagi, jangan nunduk." Itu Bang. Nah terus yang kenapa si bagi berat ya jelas itu muatannya ditambah si Kunti satu, itu ya? Oh makanya berat. Dan setelah Kunti itu pergi ringan lagi. Nah terus yang si Teguh menolak si Firman untuk dorong bagi karena sebelumnya dia nengok kanan. Itu udah ada pocong doang Bang di belakang bagi kami itu. Pocong berdiri banyak. Puluhan kata Teguh. Di belakang ngikut ke bagi atau di berdiri aja semuanya kayak ngintai. Oh di belakangnya ya? Nggak ngikut ke baginya? Enggak. Ya? Wah nggak beres sih bilang begitu kan ya. Makanya tolak lah usul si Firman buat orang bagi itu. Itu Bang. Terus kan sebenarnya bisa aja sih kalau dipaksain lurus lagi terus itu. Makanya Teguh kenapa dia putar arah benar-benar lurus putar arah terus balik lagi ke jalan tadi ngebelain karena di depan itu udah banyak yang nunggu kata Teguh Bang. Itu di pepohonan tuh udah semua ada, di pepohonan, di tanah, di lapangan golfnya udah pada nungguin kami semua kayak yang udah mau nyambut nih mangsa kami seperti itu dia. Makanya dia bela-belain mending muter balik gitu. Nah si Firman kan tadi kan lihat pala buntung Bang yang gelinding gitu. Si Teguh lihat pasangan si pala ini. Apa itu Bang? Badan tanpa pala. Yang dia ngeludah itu. Yang dia sebanyak. Minggir lu, gua tabrak lu. Badan tanpa pala. Sama posisinya itu. Darah doang di lehernya itu. Nah, itu dari semua rangkaian yang di lapangan golf itu. Dan memang di hari itu saya benar-benar nggak tahu Bang ya, benar-benar diteror. Saya benar-benar kayaknya spesial nih buat saya gitu Bang. Dari makhluk halus tuh. Ulang tahun juga enggak sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa Bang. Ulang tahun nggak gitu juga sih caranya sih. Tapi kok berturut-turut dari siang itu segala ada yang nyerupain saya, terus lapangan golf. Nah terus kan di villa itu walaupun sepi ada yang nginep juga Bang. Maksudnya tamu nginep di villa. Itu tuh terisinya cuma satu villanya. Ada 5 kalau nggak salah. Dan saya lupa nomor-nomor villanya berapa. Ada room service. Jadi namanya room service itu kan diantrin Bang pakai bagi itu. Ya biasa kan kalau kami itu waiter itu kalau namanya room service itu pasti wah dapat tips nih gitu. Mikirnya gitu lumayan nih buat beli rokok gitu. Emang kebetulan juga
si Teguh, mending lu itu aja deh, lu yang handle tuh yang room service. Oh ya, jadi kami itu pakai toki, pakai HT, jadi bukan komunikasi. Jadi yang pas kami ngobrol-ngobrol itu udah beres, dihubungi di situ. Ada room service villa sekian nih, tolong anterin. Ya udah saya nganterin bang. Terus saya anterin lah ke villa itu. Nah emang apes lagi saya teh, nyamperin villa yang kosong. Tapi ada yang ini, jadi biasa bel, room service gitu kan. Nyaut room service. Kayak ada orang ini bang, apa? Bangun tidur. Tapi kayak nggak gerem bang, genderuwo kayaknya itu mah. Oke. Nggak gerem apa ini nih? Ini kebiasaan mah bangun tidur pegel gitu. Tidur ngulet. Gitu. Tapi begitu bang. Berat suaranya, bass gitu ya? Hubungi lagi dong pakai walkie-talkie. Si dulu tuh bagian ini si Rizka bagian restorannya. Rizka monitor. Ini villa berapa sih orderannya? Villa sekian-sekian. Yang itu bukan villa itu. Terus saya pegang ini bang, orderannya nih, pakai ini X-ray. Iya tahu. Pakai tray. Ya Allah, ini di dalam apaan? Gemeter bang, nggak bisa jalan. Ini benar semua jalan. Freeze. Terus di dalam ini siapa? Kalau nggak ada tamu, kalau ternyata ini orderan villa satu lagi dan terpisah sama satu villa. Jadi villa emang bukan. Oke, kebayang. Jadi bukan memang buat villa yang dituju itu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa ada orang, ada suara itu. Yang bikin saya gemeternya ya udah ngegeremnya itu. Terus saya mesti ngapain, mesti gimana ini? Iya. Akhirnya gimana tuh bang? Itu sampai benar-benar nge-freeze gini, ya Allah. Yang saya ikutin dia keluar, karena kan udah saya panggilin. Room service. Tapi itu takutnya, ganggu aja lu. Mana makanan gua gitu ya. Itu saya takutin. Oke. Aduh ya Allah, jangan keluar, jangan sampai ini keluar nih orang ini. Tapi bukan orang deh. Terus akhirnya saya bener-bener mundur pelan-pelan, bener-bener balik arah. Udah aman sih bang, tapi nggak ada sesuatu lagi di situ. Terus udah tuh akhirnya ya ketemu yang benar. Akhirnya sesuai. Alhamdulillah ya ada sedikit hiburan lah sesuai yang saya bayangkan. Dapat tips gitu buat beli rokok. Sesuai di situ ya. Nah terus kan udah tuh balik lagi ke hotel. Ya udah biasalah, gabut. Ngapain kayak gimana? Bener-bener masing-masing. Ternyata belum selesai bang teror buat saya tuh bang. Jadi ada penutupannya nih. Spesial untuk si Ricky nih. Spesial nih untuk dia nih. Nah, selain ada room service, kita juga ada check floor, bang. Apa tuh, bang? Jadi check floor tuh clear up bekas room service tadi pagi. Oh. Di tiap kamar. Oke. Jadi kita keliling per kamar. Oke. Nah, itu kan kamarnya kan ada banyak. Jadi nggak mungkin sama satu orang. Kan saya berdua sama Teguh nih. Bagi dua. Teguh pokoknya di section sana, saya di section sini. Di tiap kamar itu bang, di tengahnya itu ada pantry. Oke. Biasanya orang-orang housekeeping bantuin kami itu dengan ngumpulin si bekas-bekas room service-nya ini, gelas, piring, sendok, itu di pantry itu. Oke. Jadi saya tetap cek floor, cek ke tiap ujung, tiap sudut kamar, di tiap depan kamar, udah beres. Biasanya di sini nih taruh bekas yang lainnya di di dalam pantry ini. Kan itu pantry itu mah kan nggak, kalau digunain lampu dinyalain kalau digunain bang. Kalau enggak dimatiin. Dimatiin gitu. Saya buka pintu, yang itu yang bikin sialnya tuh sakarnya di dalam. Kenapa harus di dalam sih gitu? Oke. Jadi saya tuh kalau buka pintu si pantry itu ya langsung harus ngadep ruangan kosong. Itu kan udah tempat si yang room service kotor itu ada ditaruh situ. Seret. Ada yang bantuin saya bang. Posisi lampu belum dinyalain. Allahu Akbar, apa lagi ini, siapa yang dorong gitu kan, siapa yang bantuin gitu, ada yang dorong gitu, begini bang, lihat ke atas gini, itu kan gelap, bener-bener gelap bang, kalau belum nyalain gitu. Tangan gini bang, tangan cewek bang, tahu tangan siapa bang, cewek-cewek saya nggak tahu, beneran tangan doang, putih nggak ada darah, borok,
panjang gitu. Kayak mau ngambil, mau nginin saya gitu. Itu malah langsung di situ. Allahu Akbar, itu bener saya bang. Bener-bener langsung teriak, itu mah udah nggak ada ampun lagi, maksudnya udah bener-bener udah nggak beres, bener-bener langsung kabur, saya tinggalin situ. Lari saya langsung ke tempat yang lebih ramai lah, ke restorannya. Dan di situ memang teman-teman saya di situ ngelihat saya beda bang. Bener-bener kayak mayat hidup, nggak ada darah. Bener-bener saya pucet. Saking saya ketakutannya dengan segala tragedi, dengan segala yang udah terjadi mas saya, sampai ditutup tangan itu mau ngerai saya. Saya benar-benar di situ benar-benar sebagai manusia gitu, benar yang benar-benar ciut, nyali, benar-benar jiper. Udah ngelihatnya sampai ya udah sampai teman-teman, Kiki udah lu mending istirahat lu minum. Sampai saya disuruh pulang cepat gitu, dianggap sakit lah. Dan situ saya pun benar-benar kayak orang plongo gitu, nggak tahu mesti ngapain, mesti linglung gimana. Gitu ya? Linglung. Ada apaan sih gitu, apa sih yang terjadi gitu. Sampai yang udah nggak tahu harus gimana lagi. Si Teguh datang lagi nyamperin. Lu kenapa lagi sih? Kayaknya nggak beres-beres amat dari tadi. Nemu apa lagi? Itu saya nggak bisa cerita. Nah, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman Bang Ricky nih ketika saat itu bekerja di salah satu hotel di daerah Bogor, Bang ya? Iya, betul. Berapa tahun Bang Abang kerja di situ, Bang? Saya 2 tahun di situ. 2 tahun di situ, berarti 2016-17? Iya, betul. Oke, dan di mana ini juga jarang-jarang hotel yang ada tempat golf, terus fasilitas Bang ya? Fasilitasnya komplit lah gitu ya? Iya, betul. Dan ternyata kirain gua Bang, tempat golf itu kalau malam di setiap sudut pasti ada lampunya. Kirain gua. Ternyata tuh bener-bener nggak ada sama sekali. Ada, gelap. Tertentu aja. Titik-titik tertentu aja? Titik-titik tertentu. Nah itu lampunya itu di sepanjang jalan Bugi atau... Bugi apa Bagi sih? Bagi. Bagi itu atau di tengah-tengah itu? Tempat golf? Jadi waktu saya ke situ ya benar-benar ngandelin lampu penerangan dari Bagi. Ya benar-benar gelap. Dan nggak ada juga kali Bang yang main golf malam-malam kali? Ya iya, saya bilang nggak ada. Oh makanya sih tempat itu nggak dikasih lampu? Iya. Karena kalau malam memang nggak ada. Iya. Ya, maksudnya tamu yang main golf. Pokoknya setelah maghrib tuh udah nggak ada kegiatan sama sekali. Kegiatan sama sekali. Dan saat itu tadi Bang Ricky sempat bilang apa gue ulang tahun nih kan? Iya. Berarti Bang Ricky di prank sama setan Bang. Oke Bang, hanya di pertanyaan gue dulu Bang. Bang Ricky pernah nggak ketika lewat di lorong hotel, biasanya kan kamar. Iya. Ketika lewat satu kamar, 2 kamar, aman. Tiba-tiba di satu kamar ini ada suara-suara gitu, Bang. Suara apa nih? Ya, maksudnya suara-suara geraman yang kayak genderuwo itu, teman-teman semua. Oh, nggak ada ya? Belum pernah kalau untuk berarti di kamar itu, di villa itu aja. Di villa itu aja yang Bang Ricky salah nganterin. Salah nganter, iya. Tapi itu bukan salah nganter juga sih, karena di konteks sama si yang restoran itu ya. Anterin villa nomor sekian. Iya, tapi kayaknya emang udah kayak settingan. Jadi yang saya bilang siapa, si Rizka itu kayaknya juga salah nyebut nomor itu. Saya lupa sih nomor berapa. Dia juga salah nyebut sama. Terakhir pas itu, oh iya Bang, salah kamar sekian gitu. Tapi kenapa ketika saat itu pas banget kebetulan momen itu ya? Iya. Jadi kan ada suara apa bener Bang? Beda dong. Beda Bang, beda. Kalau itu suaranya enak. Jadi gue sedikit cerita juga nih Bang. Gue ada pengalaman horor juga Bang di salah satu hotel daerah Cirebon. Saat itu gue lagi ada proyekan nih Bang. Jadi ketika kita habis nyelesain proyekan itu kan kita nginep di hotel itu seminggu Bang. Yeah. Karena memang ada proyekan gitu kan. Nah jadi ketika kita pagi keluar hotel kerja, terus malamnya balik lagi tidur terus sampai seminggu gitu. Yeah. Gue lupa di hari keberapa kalau nggak salah 5 apa 6, pokoknya 2 hari sebelum check out. Karena kita capek kan Bang ya, kita masuk kamar dong dari lift tuh. Yeah. Biasanya agak belok dulu tuh dari lift itu. Nah pas gue masuk kamar gue nih Bang, dari seberang gue itu ada suara Bang. Jadi kayak orang kesurupan, kayak gitu Bang. Ini udah kemana ini arahnya? Gitu kemana? Tapi Abang pernah nggak? Ini sedikit sharing aja Bang. Pernah nggak nemuin yang tamu begitu gitu? Ketika ngelewatin atau lagi room service gitu?
Sering lah. Sering? Oh. Kadang lagi begitu saya room service. Ketika buka pintu ya pakai selimut doang. Pakai selimut doang, tutupin bang. Oh, tutupin. Nggak kebagian saya mah. Nggak kebagian. Jadi ternyata di balik cerita Bang Diki tadi udah sebutin, tadi juga dijelasin. Pala buntung, terus apa namanya pasangannya pala buntung ini Bang, yang badan nggak ada kepalanya. Terus kenapa bagi itu nggak jalan? Kenapa, siapa yang Noel perutnya Bang Ricky? Dan kenapa Bang Ricky sore-sore ke golf gitu? Karena kan tadi udah jelasin semua tuh. Gue rasa teman-teman semua udah paham gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah masalah ini sih Bang. Yang di pantry itu. Ya, pantry. Tangannya. Tangannya kan putih, tapi kukunya panjang. Apakah, kita asumsi aja nih Bang, apa itu si kuntilanak itu ya Bang? Bisa jadi sih. Kita asumsi aja nih, bukan memvalidasikan gitu. Namanya kan kita menerka-nerka Bang ya. Apakah itu kuntilanak? Mungkin aja ya? Mungkin dia masih penasaran karena belum. Karena kan tadi tangannya borok juga tuh. Betul. Kan sama tuh sama yang diikat kebagi. Bisa jadi sih Bang, bener Bang. Bener juga ya. Jadi ini yang genderuwo, kuntilanak, pocong, pala buntung, yang gangguin Bang Ricky di tempat itu silakan komentar deh. Lo ada aja lo gitu. Orang lagi kerja nyari nafkah, nyari berkah, ente malah gangguin gitu. Oke. Bang, berarti apa mungkin yang pala buntung itu Candy Bang? Candy atau apa sih namanya? Candy. Masa Candy cowok Bang? Oh iya juga ya. Tapi itu ada fasilitas Candy-nya Bang? Ada. Candy itu yang nemenin main ada payung gitu kan? Yang ngikuti bagi. Nah, karena gue belum pernah main golf nih Bang, fungsinya Candy itu apa ya? Untuk penyemangat atau? Ya, untuk bawain barang-barang yang main golfnya. Oh, asisten. Asisten lah. Oh, oke. Atau mungkin menjadi asisten tempat lain boleh. Oh, oke. Keluh kesah sebagai pekerja di hotel itu apa Bang? Perhotelan itu Bang. Keluh kesahnya ya? Banyak Bang. Salah satu yang kayaknya ini gue capek banget atau gimana gitu Bang? Di hotel itu intinya jangan pernah harap pulang on time, itu aja. Oh gitu? Walaupun shifting? Iya. Misalkan shift 3, seharusnya pulang misalkan jam 2, tapi ini bisa ngaret? Bisa ngaret. Seperti saya, kalau masuk sore itu masuk jam 2. Jam 2? Dan itu harusnya pulangnya jam 11 malam. Iya. Ini? Ya bisa sampai jam 2 pagi lagi, ketemu jam 2 lagi. Kok pulang? 12 jam Bang? Over ya? Jam 3. Tuh ngapain aja Bang, kok bisa overtime gitu? Padahal kan ada shifting. Karena memang untuk bagian ruang meeting itu berat banget kerjaannya. Bisa aja kita udah setting, rapi, datang IO-nya. Ngatur lagi? Ubah. Itu Bang. Ubah tuh beneran ubah ya, dari nol lagi. Dari itu makan waktu Bang. Jadi setupan itu apa kan ada yang Yusef, ada yang itu. Ini nih yang punya acaranya nggak mau yang kayak gini, pengen dirubah begini-begini. Ya namanya kita kerocok, mana bisa ngebantah, ngedebat. Ya udah ikut aja. IO, ya? Siap bos. Iya. Itu yang bikin lamanya Bang. Itu yang bikin lamanya. Betul. Oke, dan itu selama 2 tahun ya Bang ya? Selama 2 tahun. Oke, tapi pernah nggak Bang, nih kayaknya tamunya aneh gitu? Nemuin nggak? Aneh dalam segala hal, misalkan dikit-dikit telepon, dikit-dikit komplain, dikit-dikit apa gitu. Ada tamu yang aneh itu ini Bang. Dia pesan makanannya saya lupa. Intinya udah dikasih tahu kalau itu makanannya itu pedas. Jadi dia komplain kenapa makanannya pedas, tapi itu makanannya udah habis Bang. Oh, maksudnya nih mau diskon hunter. Tapi habis ya. Kecuali 1 sendok dulu nggak masalah gitu ya. Tapi biasanya kan dijelasin dulu Bang ya. Iya. Ini misalkan tamu yang smart kan harus smart juga dong, tamu dong. Jangan seakan-akan menyalahkan resto atau apapun itu. Kok ini pedes kok? Biasanya jelasin tuh. Misalkan kita nggak tahu tuh menu, ini bahannya apa ya? Pedes apa enggak? Biasanya gitu ya tamu ya? Biasanya seperti itu. Kan harusnya kayak gitu. Terus ada juga yang mungkin tipikal tamu yang gue pesan inilah, padahal dia ngarepinnya itu nggak pedas, tiba-tiba pedas. Emang itu menunya pedas. Iya. Itu ada juga ya? Ada juga. Jadi jangan salah, jangan sering menyalahkan gitu kan pekerja di situ ataupun yang lainnya. Karena mereka bekerja di situ udah punya SOP-nya gitu kan, udah punya
arahannya, aturannya. Jadi mereka tuh kerja bukan hanya sekedar kerja aja teman-teman semua gitu kan. Kalau mau komplain, komplainnya jangan ke mereka, kayak yang apa ya, bagian komplain tuh Bang, ada ya Bang ya? Ada sih ya, atasnya lagi ke manajer. Atasan lagi lah gitu, karena dia juga dapat arahan dari atasan kan gitu. Jangan dikit-dikit, wah kok selimutnya bau tut gitu. Kok temboknya ada tut. Oke. Hancur dunia ini. Oke Bang. Sebelum ditutup nih Bang ya. Mungkin Bang Riki punya pesan kan nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin biar ngalahin rasa takut ini, biar gak takut gitu dengan hal-hal gaib gitu Bang. Mungkin pesannya ya, untungnya saya tuh waktu itu jalannya sama Teguh dan Firman. Yang ya bisa dikatakan mereka tuh ya santai. Oh. Bisa dilihat juga kan Firman berkali-kali lihat, tapi dia nggak langsung panik, nggak langsung gimana-gimana. Malah segala bilang dia kalau itu kucing, udah jelas kepala buntung. Positive thinking. Positive thinking. Teguh juga dengan santainya, malah setan juga mau dibakar lah, mau ditabrak lah. Jadi saya ngeliat dari mereka berdua itu ya, kalau ngadepin seperti itu santai aja, nyantai, jangan panik. Karena justru kalau kita panik itu kitanya yang celaka, bukan karena si setan itu, tapi karena kepanikan kita kan. Bisa aja kita lari, nubruk pohon, salahnya setan. Salahnya setan. Diri kita yang panik Bang ya. Karena panik itu bisa menimbulkan bahaya teman-teman semua. Jadi apapun itu jangan panik. Intinya jangan panik dulu, tetap berpikir nih otak nih gitu kan. Nah jadi tuh ya teman-teman semua tuh yang disampaikan oleh Bang Riki tuh, tadi gue juga sepakat bahwasanya jangan panik, jangan takut. Tadi juga si Bang Firman ya, yang sampai gue bakar lu. Emang harusnya seperti itu teman-teman semua. Jadi setan itu adalah musuh kita gitu kan. Yang dimana setan tuh pasti membelokkan pikiran manusia nih, ya kan. Kita kalau takut, pikiran kita pasti dibelokkan sama dia. Makanya kita usahain ya, lawan tuh setan gitu kan. Jangan takut ya sama setan gitu. Terus juga yang tadi jangan panik, gue juga sepakat bahwasanya panik menimbulkan resiko malah makin aneh-aneh. Untungnya tadi yang bawa Teguh ya, Bang Teguh ya. Bang Teguh tuh nggak panik. Kalau panik kan baginya bisa plek gini Bang, jalannya gini. Iya kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Riki ya. Sama-sama Bang. Hadir di sini untuk membagikan pengalamannya, yang dimana gue yakin banget teman-teman semua bisa ambil kesimpulannya masing-masing nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Riki ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau bekerja di salah satu hotel, mau main golf, mau bertamu, atau mau check-in hotel dan sebagainya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Abang. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.